Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di akhirat masuk surga bersama orang-orang yang dicintainya dan yang terpenting diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika para penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, semuanya sudah masuk ke dalam surga, tiba-tiba malaikat berseru, memberi pengumuman, memberi pemberitahuan. Ada 4 pemberitahuannya. Yang pertama, innalakum antahyaw fala tamutu abada. Sungguh kalian akan hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Ini pengumuman pertama. Diumumkan pada para penghuni surga yang telah masuk itu, bahwa dia akan hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Berarti orang yang hidup di surga itu kekal. Yang kedua, wa inna lakum antasihu fala tasqamu abada. Sungguh kalian akan sehat dan tidak akan sakit selamanya. Yang kalau hidup di dunia ini kadang kita udah rentan dengan berbagai macam penyakit. Jadi pengumuman yang kedua ini, sungguh kalian akan hidup sehat dan tidak akan sakit selamanya. Jadi nggak usah mikiri salah urat, tidak usah mikiri prostat, sehat, semua penyakit tidak ada. Dan itu berlaku selamanya. Lalu yang ketiga, wa inna lakum antashibbu fala tahramu abada. Sungguh kalian akan berusia muda terus dan tidak akan pernah tua. Masya Allah. Jadi muda yang pada episode yang lalu usianya antara 30-33 tahun selamanya tidak akan tua. Beda dengan hidup di dunia ini, hukumnya karakteristik sifat kondisi alamnya adalah muda itu akan diakhiri dengan masa tua. Waktu masih muda, berdiri kekar, padat berisi. Ketika sudah tua, miring-miring. Ketika masih muda, rambutnya hitam, lebat, pekat. Begitu sudah tua, bersinar terang, putih, penuh uban. Ketika masih muda, lesung pipitnya 2. Pipi kiri, pipi kanan. Di dunia ini kalau sudah tua, lama-kelamaan seluruh tubuh akan lesung pipit. Di dunia ini, itulah keadaannya, itulah karakteristiknya. Tapi di surga, seseorang berusia muda dan tidak akan tua selamanya. Lalu pengumuman yang keempat yang diberitahukan oleh malaikat adalah, wa inna lakum antan'amu fala tab'asu abada. Sungguh kalian akan selalu diliputi kenikmatan dan tidak akan pernah terputus selamanya. Jadi kenikmatannya tidak akan terputus selamanya. Inilah 4 pengumuman para malaikat
ketika para penghuni surga sudah masuk surga. Pertama, tidak akan mati. Yang kedua, sehat, tidak akan sakit. Muda, tidak akan tua. Dan selalu nikmat, bertambah nikmat, dan tidak akan terputus. Nah, ada juga di surga, dari hadis riwayat Anas, riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jannati suqan ya'tunaha kulla jumu'ah fatahubbu rihus syamal. Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pasar. Yang pasar itu pada setiap hari Jumat penghuni surga sama-sama mendatanginya. Jadi kalau berada di tempat-tempat lain ternyata Allah membuat sebuah pasar di surga. Yang pasar itu terbuka di hari Jumat, penghuni-penghuni surga yang sibuk dengan kesenangan di tempatnya masing-masing berkumpul, mendatanginya, bertemu di pasar tersebut. Bagaimana kondisi pasarnya, apa dagangannya, wallahu a'lam bishawab. Hadis hanya memberitakan bahwa di surga ada sebuah pasar, yang pasar itu terbuka, didatangi para penghuni surga ketika hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Itu selalu bentuk-bentuk kesenangan secara sosial yang tetap diakomodir oleh Allah di akhirat. Yaitu pasar yang memungkinkan insya Allah kita saling bertemu satu dengan yang lainnya. Di surga juga ada kesenangan, yang kesenangan ini juga ada di dunia. Tetapi tentu jauh berbeda. Yaitu kesenangan berjima atau bersenggama. Karena di surga itu oleh Allah disediakan bidadari. Wa hurun 'ain. Juga bidadari yang bermata jeli. Faja'alnahunna abkara. Kami ciptakan mereka selalu segar, selalu ceria. Uruban atraba. Penuh mesra dan sebaya. Dan usianya sebaya. Dan selalu muda. Suratul Waqiah ayat 36-37. Ya, di sana kesenangan berjima, kesenangan bersetubuh juga ada di dalam surga. Lalu di surga, orang-orang yang masuk ke dalamnya juga diberi pakaian. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 52, yalbasuna min sundusi wa istabraq mutaqabilin. Mereka memakai pakaian sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Mereka bercengkrama satu dengan yang lainnya, bercerita tentang masa lalu ketika hidup di dunia. Ini merupakan pakaian penghuni surga dari sutra halus maupun yang tebal. Meskipun di dunia ini sutra itu diharamkan bagi kita laki-laki, tapi di akhirat diperbolehkan memakai yang halus atau yang tebal. Dan di surga ada minuman yang berhambur, bahkan sungai mengalir itu isinya minuman. Itu diceritakan oleh Allah di dalam Quran surah Muhammad ayat yang ke-15. Ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, ada 4 sungai yang mengalir begitu deras. Yang 4 sungai itu, yang pertama adalah sungai air tawar yang jernih, yang tidak terkontaminasi. Yang kedua, sungai yang mengalirkan susu. Tentu susunya berbeda dengan susu yang ada di dunia ini. Yang ketiga, ada sungai Khomer, tua atau arak. Lalu yang keempat, sungai yang mengalirkan madu yang manis dan segar. Inilah yang difirmankan Allah dalam Quran surah Muhammad ayat 15. Mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Gambaran surga yang dijanjikan pada mereka. Mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fiha anharum mimma'in ghaira asin. Di sana ada sungai yang jernih, murni, tawar, tidak tercemar. Ada sungai yang mengalirkan air tawar yang tidak tercemar. Wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'muh. Sungai-sungai susu yang tidak pernah berubah,
Jadi biasa kalau air itu sungai mengalir, kalau semakin ke hilir itu semakin berubah airnya. Ini tidak berubah dan mengalirkan susu. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Dan sungai-sungai khamr, sungai arak yang sedap, tidak memabukkan bagi peminumnya. Jadi ada arak, sehingga arak khamr yang ada di akhirat itu, yang tidak memabukkan itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sungai yang keempat, wa anharum min asalin musaffa, serta sungai madu yang jernih dan bersih. Itu dapat kita lihat informasi itu di Quran surah Muhammad ayat 15. Jadi di surga ada sungai tawar yang jernih, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamr, dan penghuninya minum, dan itu mengalir dengan deras dan tidak berubah. Mudah-mudahan semua kita bisa menikmatinya, berjumpa bersua di sana dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menambah wawasan, giroh, semangat, motivasi, meskipun ada yang jauh lebih nikmat daripada surga itu, yaitu menatap, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada guna manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.